memilih karakter mana yang dapat merepresentasikan karakter kita. Jadi nanti karakter-karakternya bisa teman-teman lihat ya. Karakter maskulin ada konsisten, worldwide, competitive, active, logical, independent, adventure, communicative, balance between rational and emotional, communicative, visionary, responsive, progressive, productive, curiosity, dan seterusnya. Nah, yang feminin ini submissive, patient, empathy, generous, trusting, used to share, dan seterusnya. Dan yang terakhirnya ini adalah karakter khalifah. Disebut khalifah ya, sebagai khalifah ya. Atau nurturing, sifat merawat gitu ya teman-teman. Nah di sini ada yang menarik dari kata khalifah yang Allah pilih ya, ini ja'ilan fil ardi khalifah, bukan ini ja'ilan fil ardi imamah atau ini ja'ilan fil ardi qawam. Nah ada rahasia di balik mengapa Allah menggunakan kata khalifah pada ayat ini teman-teman. Jadi khalifah itu kan maknanya representator ya, wakil Tuhan. Kedudukannya sangat tinggi sebagai wakil Tuhan. Kalau kita lihat dalam buku Said Badawi itu khalifah adalah tadi representator Tuhan. Tapi kalau kata qawam itu adalah responsible, tugasnya hanya sebagai penanggung jawab. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di situ maknanya laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan. Beda juga dengan imam. Kalau imam itu maknanya dia adalah model atau rules, example. Maka imam itu hanya sekedar menjadi leader, model. Dia cuma menjadi pemimpin dan menjadi panutan saja. Nah, dari perbedaan makna itu kan jelas bahwa di antara qawam dan imam itu kata khalifah memiliki makna yang lebih dahsyat ya ketimbang makna tadi. Karena Al-Quran tidak pernah salah untuk menggunakan istilah-istilah yang tepat dengan konteks yang dimaksud. Sebagaimana juga tadi Pak Ubed menjelaskan tentang kata ikro yang sangat dahsyat maknanya ya teman-teman. Jadi memang kajian Al-Quran itu sangat menarik kalau kita mau meneliti lebih dalam tentang makna-makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman, disertasi saya dan kesimpulannya adalah bahwa ekogender dalam Al-Quran yang dibaca melalui keterkaitan antara ekologi dan berbagai cabang ilmu lainnya seperti ilmu agama, ilmu rasional, dan ilmu praktis bisa dimaknai dalam arti ilmu yang mempelajari tentang interkoneksi dan interaksi harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan Yang Habil Maha Khaliki. Dan saya menyebut disertasi saya ini dengan sebuah teori yang saya sebut dengan eco-human state-centered. Nah, ini saya skip saja. Nah, saya sedikit aja juga mau membahas, mungkin selesai dalam 10 menit ya, Mas Rizky. Jadi ada juga disertasi yang menarik dari disertasi suami saya. Sebenarnya saya siapkan 4 disertasi, nanti kita sambung lagi insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Judulnya tentang ekoteologi dalam tafsir kontemporer, dan ini juga sudah diterbitkan di penerbit kami sendiri, alhamdulillah, di penerbit Yayasan Pendidikan Nur Tamam. Ini ada yang menarik dari disertasi ini. Latar belakangnya sebenarnya sama saja, cuma beliau lebih mengkritisi antroposentris ya teman-teman ya. Saya cuma mau ini aja nih, temuannya yang buat saya belajar banyak ya dari disertasi ini. Dia punya 4 novelty. Nah, nanti teman-teman kalau nulis tesis juga sedapat mungkin punya novelty atau kebaruan ya. Apa novelty beliau? Di situ beliau mengungkap konsep ekologi dalam tafsir kontemporer, kemudian menemukan ini dia, isyarat hak dan kewajiban manusia terhadap alam serta hak alam dalam Al-Quran. Ini yang menarik teman-teman. Kemudian menggagas definisi ekoteologi dalam tafsir kontemporer dan mengungkap fungsi tujuan penafsiran tentang ekoteologi. Nah, yang poin keempat ini juga menarik karena kajian tafsir belum banyak yang mengembangkan ya setelah konsep ketemu, terus apa? Nah, setelah konsep ketemu seharusnya bisa kita seimbangkan dengan atau kita tambahkan ya, maksudnya dengan fungsi tujuan penafsiran, fungsi implikatif ya. Jadi orang tuh kalau habis baca karya kita harapannya menjadi apa, tujuannya biar menjadi apa, itu sudah bisa kita ungkapkan untuk membantu para pembaca. Oh, tujuannya dibuat buku ini tuh untuk ini. Nah, itu yang menarik dari disertasi ini dan saya juga banyak belajar.
Nah, temuan beliau tentang ekologi dalam tafsir kontemporer. Oh ya, tafsirnya dulu ya. Di sini beliau membahas 10 tafsir yang diteliti adalah tafsir karya karya Hasbi Siddiqi, karya Hamka, Pak Quraish Shihab, Pak Yunan Yusuf, dan tafsir ini karya Lajnah. Kalau yang dari tafsir Indonesia ini. Kalau Timur Tengahnya ada karya Wahbah Zuhaili, Said Hawa, Muhammad Rashid Ridho, Al-Marawi, dan Zabilul An-Najjar. Nah, ini kesimpulan pertamanya. Di sini beliau mengatakan bahwa ekologi dalam Al-Quran itu membahas tentang satu, makhluk ciptaan Allah di alam raya sebagai sarana Allah dalam memperkenalkan kekuasaannya kepada manusia, atau ta'lim ar-ruhaniyah. Ada juga manfaatnya sebagai nutrisi nabati dan hewani bagi kekuatan manusia, fisik manusia, atau ta'lim al-jasmaniyah. Kemudian ada juga untuk kebahagiaan manusia, atau ta'lim al-qalbiyah, sebagai sumber ilmu pengetahuan manusia, atau ta'lim al-fikriyah, dan mendasarkan asas kebersamaan dalam penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan hak asasi generasi manusia masa depan, atau ta'lim al-ijtimaiyah, atau pelajaran sosial. Dan yang keenam, pemenuhan hak asasi alam dalam pelestarian dan upaya regenerasinya, atau ta'lim al-bi'iyah, atau pelajaran lingkungan. Nah, jadi ekologi dalam tafsir kontemporer beliau simpulkan dalam 6 poin ini. Dan ini buat saya juga jadi menarik. Semoga juga menarik bagi teman-teman ya. Jadi ekologi itu ternyata terkait dengan dimensi rohani, jasmani, emosi, fikriyah, dan ijtimaiyah, bahkan dia itu sendiri. Nah, ini yang menarik buat saya teman-teman. Dari term Al-Quran terkait peran Allah sebagai pencipta sumber daya alam itu menjadi isyarat tentang hak asasi manusia dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, ini kata kholaqo misalnya teman-teman. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah isyarat sebagai hak manusia menggunakan sumber daya alam. Jika Allah menggunakan kata ja'ala dalam Al-Quran, itu maknanya Allah mencipta sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Yaitu hak memodifikasi hasil bumi. Dan kreativitas Allah dalam mencipta, yaitu hak manusia berkreativitas dengan sumber daya alam. Fatoro, ciptaan yang tidak ada tandingannya, yaitu hak manusia mengeksplor bahan alam untuk memberi manfaat dan keselamatan hidup manusia dan lingkungan. Bada'a, Allah mencipta dengan keindahan, itu adalah hak manusia untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Sakhara, Allah menundukkan makhluk ciptaannya, dan artinya itu adalah hak manusia untuk mengolah bumi. Ansya'a, Allah mencipta sesuatu dan merawatnya, adalah isyarat hak manusia menjaga kelestarian lingkungan. Bata, di sini Allah mencipta sesuatu yang terus berkembang baik dari manusia dan hewan, artinya adalah hak mendapatkan nutrisi hewani dan nabati. Nah, ini adalah hak kita, teman-teman. Tapi selain hak kita terhadap penggunaan alam, ada juga di sini adalah kewajiban kita. Jadi kata khalifah yang tadi sudah kita bahas, itu adalah kewajiban manusia untuk melindungi dan melayani bumi. Dari kata ulul albab adalah kewajiban manusia meneliti alam. Ulul aidi artinya adalah kewajiban pemimpin membuat kebijakan berwawasan lingkungan. Ulul absor, kewajiban manusia memahami dimensi ekonomi. Ulul nuha adalah kewajiban manusia tidak melakukan kerusakan. Ulul baqiyah adalah kewajiban melestarikan lingkungan dan mempersiapkan lingkungan yang asri bagi generasi selanjutnya. Sedangkan ulul quwah adalah kewajiban manusia untuk membuat kebijakan berwawasan lingkungan dan keteguhan dalam menjalaninya. Ulul ilmi, kewajiban manusia memahami hukum dan menegakkan keadilan. Ibadur Rahman, kewajiban manusia bersikap empatik pada alam. Dan yang terakhir, istiamar, kewajiban manusia untuk memelihara produktivitas alam. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam pelestarian dan penggunaan konservasi lingkungan. Terakhir, 1 menit lagi. Di sini juga ada hak asasi alam yang harus kita tahu ya teman-teman, dari kata sabaha, sajadah, sholah, aslam, aman, dan zawj. Di sini adalah hak bertasbih kepada Allah, hak bersujud kepada Allah, hak untuk berdoa kepada Allah, hak ketaatan kepada ketentuan Allah, hak hidup dalam sebuah komunitas, dan kata zauj itu adalah hak hidup berpasangan atau hak regenerasi. Jadi dari sini kita bisa tahu teman-teman bahwa kita selain punya hak dan kewajiban terhadap alam, ternyata alam juga punya hak yang sama ya kepada kita manusia, bahwa manusia boleh menggunakan sumber daya alam, tetapi manusia juga harus tahu hak alam yang juga harus dijaga. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber daya alam. Kira-kira gitu, karena waktunya saya mohon maaf ya kelamaan ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang slide-slide selanjutnya bisa kita
sambung dalam pertemuan selanjutnya, insya